Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdillah fala mudilla lah. Wa man yudlil fala hadiyalah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Summa qala bab 55. Ini mengandung 27 nasihat. Setiap satu nasihat isinya 5. Setiap satu nasihat isinya 5. 27 itu 6 perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selebihnya perkataan sahabat dan tabi'in. Jadi ada 27 kurang 6. Jadi yang 21 bukan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi kita, asalkan nasihat, ambil. Walau maaf kata dari hewan sekalipun. Dari tumbuhan sekalipun. Itulah yang disebut i'tibar. I'tibar. Kita ambil saja, apalagi dari orang. Sekalipun di luar penganut agama Islam. Kita ambil jamaah. Jangan lantam. Kita perlu nasihat orang. Saya perlu. Dan ini bukan manis mulut. Cuma itulah adat masyarakat kita. Kalau sudah ustadz katanya sempurna. Jadi macam tak ada kurangnya. Padahal tidak. Kita tetap memerlukan nasihat. Karena nasihat ini kalau dalam kendaraan bermotor, rem. Cemana pun kalau tak ada rem, bisa bahaya. Makalah yang pertama. Ruwiya anin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ahana. Sepotong-sepotong kita baca hadis Rasulullah. Artinya diriwayatkan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja yang menyepelekan ahana, hana, jadi bahasa Indonesia hina. Jadi hina bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab, sepele. Khamsatan, siapa saja yang menyepelekan 5 macam manusia, khasira khamsatan. Ia merugikan. Maksudnya membinasakan 5 perkara. Jadi 5 model manusia ini kalau kita sepelekan, kita dapat 5 rugi. Siapapun yang kita sepelekan dari yang 5 ini. Nomor 1 jamaah, prinsip tak boleh menyepelekan orang. Tetapi yang 5 ini jelas disebutkan. Ya. Kalau sepelekan dapat 5 rugi. 1. Man istakhaffa bil ulama'i. Siapa saja yang menyepelekan ulama. Ya, sejatinya jamaah. Ustadz, ini supaya ada ilmu kita. Ustadz itu bukan bahasa Arab. Itu bahasa Persia.
Ustaz Zal artinya guru. Ustaz, guru. Tetapi dalam perjalanannya, ustaz artinya profesor. Jadi asalnya itu ustaz guru, tapi menjadi profesor. Sehingga di Timur Tengah, seorang profesor itu, kalau dia dapat gelar profesor, pasti sebelum namanya itu huruf alif yang di atasnya ada kepala hamzah. A, begitu. Itu artinya al-ustaz, profesor. Kadang doktor, profesor doktor, alif yang kepalanya hamzah, kasih titik, kasih dal, kasih titik. Itu al-ustaz ad-duktur, profesor, doktor. Sudahlah, kalau di Jawa ada kiai. Jawa Tengah, Jawa Timur. Jawa Barat, ajengan. Di Nusa Tenggara ada TG, Tuan Guru. Kalau di Kalimantan, G, Guru. Di Medan kita ini, tak ada yang khusus. Tak ada yang khusus. Lebih umumnya, ustadz. Yang tua-tua, mualim. Dulu di kampung-kampung, mualim. Ada juga lah gelar faqih. Faqih, jamaah. Tuan Syekh jarang. Jamaah. Tuan Syekh itu jarang. Tapi mulai-mulai. Jadi kurang khas dia. Kalau di Aceh, tengku. Jadi kalau tengku dia, itu istilah orang yang berada atau bertekun dalam bidang agama. Kalau di Sumatera Timur, tengku ini bangsawan. Beda lagi. Kalau di Aceh, tengku. Ada teku. Di Aceh ada teku. Teku itu bangsawan. Kalau tengku, orang alim. Lah di Sumatera Timur ini, tengku bangsawan pula. Ini istilah-istilah, jamaah. Asalkan mereka bertekun di bidang agama, itulah ulama. Istilahnya terserah. Ini supaya jangan keliru. Dalam pikiran orang Jawa, kiai, biasanya kalau orang Jawa menyebutnya kanya hilang. Yai. Arti semula yai adalah sesuatu yang menurut fikiran orang Jawa mempunyai kelebihan. Makanya kereta kuda pun disebut yai bagi orang Jawa. Keris pun disebut yai. Bahkan ada seekor kerbau putih di Keraton Surakarta, sekarang sudah mati, itu pun disebut kiai, namanya Kiai Selamat. Yang kalau tanggal 1 Syura, 1 Muharram, itu kerbau keluar dari kandangnya, orang jalan di belakang. Kalau dia berak, taiknya diambil. Jangan hubung-hubungkan dengan agama. Jangan disebut penghinaan. Karena bagi orang Jawa, kiai itu sesuatu yang punya kelebihan. Lah karena belakangan Islam datang, ditengok mereka ada kelebihan yang bisa membaguskan hidup mereka, yang jahat jadi baik, yang buruk jadi benar, maka mereka disebut kiai. Seperti kakeknya Gus Dur. Daerah dakwah beliau di Jombang itu daerah kelam, gelap, segelap-gelapnya, gelap dalam dunia kejahatan. Tapi oleh beliau didakwahi jadi baik. Maka amat sangat dihormati sampai sekarang Hadratus Syekh
Hashim Asy'ari. Kiai. Termasuk Gontor. Gontor itu panggonane kotor. Apa maknanya panggonan? Tempat. Karena tempat itu tempat kotor, segala kotor akhlak manusia. Bukan kotor benda-benda. Oleh 3 orang bersaudara yang dulu belajarnya di Sumatera Tawalib, Padang Panjang. Ya. Kiai Zarkashi, Kiai Sahal, itu 3 orang adik-beradik datang ke tempat itu dibersihkan. Jadi orang-orang jahat tak ada lagi. Jadilah Gontor. Pesantren itu namanya Darussalam. Tapi terkenalnya Gontor. Di tempat kita ada nama panggon. Neng di. Panggonan itu neng di. Nek pasar 4 Wetan lor. Kulon. Pasar 4 Kulon. Itu ada panggon. Panggon artinya tempat. Nah, karena ditengok mereka punya kelebihan disebut kiai. Namun dalam perjalanannya tidak mudah orang menjadi kiai. Nah, jadi ingat arti semula. Karena nanti bisa datang orang fitnah. Masa sepatu disebutnya kiai? Penghinaan agama ini. Oh enggak. Karena bagi orang Jawa asal ada kelebihan kiai. Sampai kerbo pun disebut kiai selamat. Nanti kereta kencana di Keraton Sultan Ngayogyakarta Hadiningrat. Itu disebut kiai ini, kiai kencono, kiai ini. Mana tahu nanti kita pergi ke wisata ke Istana Sultan Yogyakarta, kita bilang, loh kereta kok kiai, bodoh nih. Enggak. Itulah kekayaan budaya kita. Tetapi dalam perjalanannya untuk menjadi kiai ada syarat. Biasanya pesantren itu ada santri, ada musola, ada perpustakaan, ada kolam ikan. Mengapa ada kolam? Karena pesantren menghidupi dirinya sendiri. Dan seorang kiai ilmunya mesti tinggi. Lah macam saya dipanggil kiai, ya santri saya mana? Sekolah saya mana? Anda bisa jemaah. Nah, tapi belakangan Medan pun sudah pula manggil kiai. Awak ya senyum-senyum, ya sudah monggo saja. Asal baik-baik semua ini jemaah. Nah, itu istilah terserah. Yang penting mereka adalah ulama. Ulama ini supaya ilmu betul-betul kita ngaji nih. Jangan iya-iya ngangguk-ngangguk saja. Ulama itu artinya banyak orang alim. Kalau satu orang alim disebut alim. Ain alif lam mim. Alim. Kalau 2 orang alim, alimani. Kalau banyak orang alim, ulama. Tetapi sekarang kita di Indonesia 1 orang pun disebut ulama. Sudah, itu tak usah persoalkan. Yang penting berilmu, jangan enggak. Kita mau ilmu betul. Hidup yang singkat ini mesti ilmu. Nah, di dalam bahasa Arab, asalkan orang ada ilmu disebut ulama. Mau ilmu tumbuh-tumbuhan, mau ilmu bengkel, mau ilmu hewan, asal ada ilmu tentang sesuatu dan mahir dalam satu bidang disebut ulama. Maka Pak Habibie disebut ulama. Maka siapapun ahli di Indonesia disebut ulama. Nah, ini belum titik ini. Supaya ada ilmu kita, jangan mudah-mudah. Tetapi dalam istilah agama Islam, dalam istilah, perhatikan bahasaku, bukan dalam bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Arab, asal ada ahli terhadap sesuatu disebut ulama. Pokok dia ada ilmu di situ. Kakak pandai kah dimasak kue talam?
Kuih talam Melayu, apa warnanya? Syajum. Kita udah lama tinggal sini. Ini tanah Melayu. Kuih talam Melayu. Apa warna dia? Syaban. Astaghfirullahalazim. Ngapa nih? Hitam, hijau, apa coklat? Coklat hijau jemaah, coklat hijau. Mahir kakak tu buat kuih talam Melayu. Orang baru bancuh dia udah tahu, tak jadi nih. Iya. Orang baru bancuh dia udah bisa bilang tak enak, buatlah kau tak percaya. Maka dia disebut ulama dalam bahasa Arab. Dalam istilah agama, ulama itu orang yang mahir dalam ilmu agama. Awas. Al-Quran dengan segala turunannya, hadis dengan segala turunannya. Dapat paham nih? Walau non-muslim disebut ulama secara bahasa, bukan secara agama. Dia non-muslim, ahli kali tentang Islam. Hafal Al-Quran. Jamaah, hafal Al-Quran. Tapi dia ulama dalam bahasa Arab. Tidak ulama dalam pengertian agama Islam. Dalam pengertian agama Islam, dia ahli agama Islam, mesti yang beragama Islam. Nah, ulama ini terbagi dua. Menurut Imam Ghazali. Ya, terbagi dua. Satu, ulama dunia, garis miring, su, jahat, buruk. Dua, ulama akhirat. Meskipun sehakikatnya, kalau sudah dunia, tidak lagi disebut ulama. Dia orang Islam, ahli tentang Islam, tapi ilmunya untuk kehidupan dunia, tak membawa ke akhirat. Itu dah tak disebut ulama lagi. Tapi pada kenyataan, karena masih disebut ulama, maka Imam Ghazali bagi dua. Satu ulama akhirat, satu ulama dunia. Apa tanda ulama? Ulama nomor satu wajib ada ilmu. Bukan ahli pidato. Nah, ini kadang-kadang orang awam ni kalau tengoknya pakai peci macam aku dah ulama. Apalagi kalau cakap aku nanti lembut, pakai bahasa Arab, padahal bahasa Arab yang aku baca syair-syair aja. Dah cium orang kaki awak, kaki cium kaki, dah minta air orang, dah minta elus-elus kepala, ngambil berkat. Tunggu dulu. Nomor satu tak bisa ditolak, seorang alim mesti ada ilmu agama. Nomor dua, nanti ilmu agama ini akan saya ceritakan supaya jelas hadis Rasulullah ini. Nomor dua, ulama yang dimaksud setelah ada ilmu agama dia. Satu, dia membawa kita dari dunia ke akhirat. Tapi syarat nomor satu wajib ada. Dia mesti punya ilmu agama. Dia wajib bawa kita dari dunia ke akhirat. Dua, dia wajib bawa kita dari sombong ke rendah hati. Tiga, dia bawa kita dari bodoh ke pintar. Kalau ngaji kita sama dia tak pintar-pintar, berarti dia pun tak pintar itu. Apa yang mau dikasih? Jamaah, aku tak ada fitnah. Hidup sekali, jangan pulang ke Allah bodoh juga. Ngacung yang begitu lahir jadi pintar. Ngacung. Begitu lahir sudah ada ilmu kita, sudah tahu kita rukun Islam, rukun iman, rukun solat, syarat solat, yang membatalkan solat, makruh solat, sunat hayat, sunat abaan solat. Ngacung, begitu lahir. Kan tak ada. Lah kalau pulang kita sama dengan lahir, yang kita bilang ngaji sama siapa? Ngacung pula yang tak pulang. Ngacung. Lah, kalau pulang kita sama bodoh dengan kita lahir. Kalau pulang kita sama tak tahu dengan lahir. Kalau pulang kita sama tak mengerti dengan waktu lahir. Lantas kita bilang ngaji juga. Ngaji apa? Coba jemaah. Maka
ulama itu dia membawa dari dunia ke akhirat. Membawa dari sombong ke rendah hati. Membawa dari tak tahu menjadi tahu. Membawa dari cinta dunia ke cinta akhirat. Dan saya tak mau lagi kita salah konsep tentang dunia, tentang akhirat. Jangan lagi nanti salah-salah konsep. Nih dunia ini semua dunia. Mobil dunia. Deposito dunia. Saldo dunia. Kebun dunia. Dunia ini semua dunia. Tinggalkan. Saya tak lagi mau salah paham. Inilah diantara ciri ulama akhirat. Nomor satu tak bisa ditolak. Dia mesti ada ilmu. Karena belakangan ini banyak orang pandai memberi nasihat, tapi ilmu agamanya tak ada. Dia orang baik, orang benar. Tak kita salahkan. Tapi jangan sebut ulama. Dia rajin beribadah. Tak diragukan. Orang dari kecil kita tahu, sampai kita menjadi tua, bahkan tua renta. Rajin ibadah. Baik, salih, suka nasihat, tak ada cacat celah. Secara zahir kita lihat, tidak disebut ulama. Dia mesti ada ilmu dulu. Nanti tentang ilmu ini baru nanti ke kitab lagi jemaah. Baru kasih nasihat. Baru yang 4 tadi di bawah. Tak bisa yang langsung 4 di bawah itu tanpa ada ilmu. Kaitan dengan ilmu. Ini supaya jangan kita ini tertipu dengan penampilan. Ya, supaya jangan tertipu dengan penampilan. Dia ceramah udah di mana-mana nih. Dia sudah khutbah di mana-mana nih. Dia sudah ngasih pengajian di kantor ini, kantor alim besar. Tunggu dulu. Kadang-kadang alim besar itu tersuruk di sudut-sudut tong sampah yang tidak kita perhatikan. Tapi kita lebih terpesona dengan yang penampilan zahir. Tidak. Jadi kita yang ilmu dulu ya. Ilmu dulu jamaah. Ilmu. Supaya jangan salah. Pastikan orang yang kita mengambil ilmu dari dia, tahu dia belajar. Bisa belajarnya di lembaga agama. Bisa dia belajarnya kepada guru dengan betul. Tahu kita? Ya, karena kalau enggak nanti ini habis-habis begini aja lah umur kita ini jamaah. Awak panggillah dia pengajian. Awak pikir dia ulama juga, rupanya bukan. Awak tanya hukum, dia tak tahu, tak dijawab, malu, dah ngarang aja dah. Jangan. Tahu kita belajarnya. Di sini, atau sama guru ini, sama guru ini, sama guru ini. Cukup belum? Untuk memastikan dia ulama. Mesti tahu. Belajarnya betul enggak? Karena ada juga nih yang tempat belajarnya betul, gurunya betul, dia bolos. Aku tak sebut lembaga, kalau aku sebut lembaganya yang buruk-buruk gini nanti ada yang nuntut, ada yang marah. Bolos kerjanya. Pesantren juga lah dia cara kita ke Jawa sana. Kalau cara sini dulu sekolah juga lah di Al-Wasliyah dia. Kalau cara ke Timur Tengah, entah ke Madinah, entah ke Kairo, entah ke Casablanca, Maroko, entah ke mana pergi lah, entah ke Sudan. Tahu juga kita, tapi tahunya bolos. Asal masuk pelajaran ini, guru ini bolos dia waktu di Al-Wasliyah, misal kata. Kalau Al-Wasliyah aku berani sebut, karena aku di situ. Kalau yang lain nanti tuntut orang aku. Kan jamaah, masuk sekolah juga, tapi bolos. Atau tak bolos, tapi kalau belajar tidur. Ini hati-hati menyebut dia sebagai ulama. Kalau gitu sulit. Sulit. Macam kita sulitnya beli ikan. Beli ikan mau diperiksa enggak tuh? Wih, cantik ikan nih. Buka insang, gelap. Kan tanda baru insangnya merah. Orang belakangan pandai juga. Ikan dah lama, insangnya bisa dimerahkan. Coba tengok. Suruh aku belanja.
Misal kata, pulang ke rumah senang kali aku bawa, aku bilang sama biniku, ni abang beli tadi ikan baru. Begitu dia buka, dia senyum. Misal kata, ngapa senyum? Ini ikan lama. Dia bang, tidak, kau tengok merahnya tu, kataku. Ini merahnya paslu bang. Kalau palsu belum parah, ini paslu, lebih parah lagi dah. Tengok. Udah, baru bisa disebut ulama. Panjang aku menjelaskan. Jamaah. Tetapi kalaupun perwiritan kita nanti manggil penceramah segala, tak ada masalah, panggillah untuk ngisi pengajian. Tapi untuk memastikan dia ulama, tunggu dulu. Kalau mau ikut ukuran orang-orang alim, menjadi ulama ini berat. Menjadi ulama ini berat. Banyak syarat-syarat halus. Banyak. Syarat halus banyak. Banyak sekali untuk menjadi ulama. Aku sebut satu di antaranya. Kalau makan 3 kali sehari, tak akanlah ulama tu. Imam Ghazali sebutkan dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin. Yang makan 3 kali sehari itu seperti hayawan. Jangan sebut binatang. Hayawan. Lebih terhormat ada lagi. Hayawan bin atang. Yang makan 3 kali sehari. Awak 3 kali sehari tidak. Mentong banyak. Untuk jadi ulama betul. Jamaah. Tapi kan itu berat bagi kita. Itu berat. Berat bagi kita jamaah. Tapi sudahlah. Itu pun yang saya sebutkan di awal tadi jadi. Baru disebut ulama. Hati-hati. Ini sekolahnya YIN nih. Kalau sekarang UIN. Ngerti agama. Tunggu dulu. Aku berani sebut karena aku alumni. Kalau aku tak alumni tak berani sebut. Nanti dibilang orang aku menistakan lembaga. Bisa diuji jemaah. Sekarang bisa diuji. Pergi ke UNSU. Aku bukan UNSU ya. Aku UN-ku di Jawa sana. Sunan Kalijaga. Di Yogyakarta. Pergi. Yang Sunan Kalijaga sekalipun. Pergi. Ada berapa banyak yang bisa baca Al-Quran. Jemaah. Atau kita, ini lama dia nih belajar di Arab. Kata awak lebih lama siapa dia apa unta di Arab sana. Bukan itu. Bukan itu. Baru masuk lagi ke kaji kita ni. Ulama ya, hati-hati. Hati-hati ya. Jangan pula gara-gara penjelasan saya pagi ini nanti kalau manggil perwiritan kita tanya dulu, kau ngaji kau di mana? Guru kau siapa? Waktu kau ngaji dulu, tak sopan. Saya tak ajarkan itu. Saya tak ajar. Ini untuk pribadi kita. Jangan mudah-mudah sematkan seorang disebut ulama. Itunya maksud kita. Sehingga siapa saja yang menyepelekan ulama dengan cara tidak memperdulikan nasihat mereka. Di antaranya, khasirat dina. Dia membinasakan agamanya sendiri. Karena mereka, para ulama, adalah tempat menyimpan ajaran agama. Jangan sepelekan ulama. Seorang ulama yang 4 tadi, syarat yang 4 tadi, tambahkan satu lagi. Mengamalkan ilmunya. Hati-hati jamaah ya. Ulama itu mengamalkan ilmunya. Dia tak keluar dari rel syariat. Ada ulama saking tingginya ilmunya katanya kita tak perlu lagi sembahyang. Mengapa? Karena kita sudah cinta dengan Allah. Orang yang makrifatnya sudah tinggi tak perlu lagi sembahyang. Yang sembahyang ini orang-orang awam yang hatinya masih kotor. Ala yang begini-gini ini cepat tinggalkan. Atau ada pula pelajarannya kita belum wajib sembahyang. Mengapa? Karena yang sembahyang ni orang yang hatinya bersih. Sedangkan hati kita masih kotor. Allah yang bersih tak layak didekati oleh hati yang kotor. Maka selama hati masih kotor, jangan sembahyang. Tinggalkan yang begini ini.
Kita belum wajib sembahyang. Mengapa? Tengok Rasulullah di Madinah tak sembahyang. Sedah di Mekah baru sembahyang. Situasi dunia sekarang ini mirip situasi Madinah dulu. Maka belum wajib sembahyang. Yang begini-gini, tinggalkan. Jadi kalau udah menyalah guru tu dari syariat agama, jangan. Cuma kita ni mudah. Asal kita tengok guru tu dari jauh madamkan api, ini orang alim ni. Kita. Gini kan ni api tadi. Padam. Ini orang alim ni. Tunggu dulu. Belum awak sampai ke rumahnya, begitu duduk, tahu dia mau ngapai awak datang. Hebat ni pirasat dia. Tunggu dulu. Bukan begitu ulama. Ulama ilmu dari jemaah. Awak tanya sama dia, tuan yang bisa madamkan api ni tadi, yang tahu hati awak, awak tanya, berapalah rukun sembahyang? Itu ilmu syariat tak penting tu. Yang tak tahu dia. Najis ini, apa yang dimaksud najis mutawassithah, kata awak. Masih tak tahu aku, kata dia. Mutawassithah. Tak bisa. Guru gini tinggalkan. Walau serbannya membumbung sampai ke langit sana. Saya sengaja ajak kita jangan terpesona oleh penampilan. Jadi kalau Anda atau saya sepelekan ulama, berarti kita merugikan kehidupan agama kita. Oleh karena merekalah tempat menyimpan ajaran agama. Wa man istakhaffa bil umara, siapa yang menyepelekan penguasa, khasirat dunia, maka dia membinasakan kehidupan di dunia. Karena mereka yang mengatur kehidupan dunia, tali kendali ada di tangan mereka. Hormati penguasa, tapi bukan menjilat. Secara pemerintah Indonesia, khusus Kota Medan, bukan daerah-daerah yang desa. Pemerintah terendah apa? Kepala lingkungan. Hormati itu. Tak sembahyang dia, hormati. Sebab dia penguasa kita. Tapi bukan menjilat. Makanya saya tak pernah setuju kalau ada yang menghina pemerintah kita. Bukan menjilat. Yang benar tetap benar, yang salah tetap salah. Masa pemerintah kita misal kata Kepling, lurah, camat, cara kita Medan, wali kota, gubernur, presiden tak sembahyang, kita bilang benar. Salah. Dia tak sembahyang tetap salah. Tapi jangan menghina. Tak boleh menghina jemaah. Tak boleh. Saya tidak bersetujuan. Ini presiden kita, gubernur kita, wali kota kita, camat kita, lurah kita, Kepling kita, Kristen, Hindu, Buddha, cara kita sini, Konghucu, nggak ada, nggak, tetap wajib kita hormati, sebab mereka penguasa kita. Jangan jatuhkan wibawa penguasa kita, hargai mereka. Bahwa salah ya tetap salah, benar ya tetap benar, sebab kendali urusan ada di tangan mereka. Tapi jangan menjilat. Ini kadang ada yang menjilat. Salah. Menjilat Kepling, menjilat lurah, menjilat camat, menjilat wali kota, menjilat gubernur, menjilat presiden. Salah. Kenapa? Nanti panjang kali lidah tu jelek. Udah cantik nih lidah nih. Jangan dijulur-julurkan. Itu bahasa kiasan itu. Usah pikirkan nanti berapa panjang dia Ustaz. Usah. Itu bahasa kiasan. Jangan menjilat. Tapi hargai dia. Ini mau hati-hati jemaah. Ya. Menghina, menyepelekan penguasa akan merugikan kehidupan dalam dunia kita. Dan memang cukup berat, apalagi menjadi orang alim. Itu cukup berat. Wa man istakhaffa bil jirani. Siapa saja yang menyepelekan jiran tetangga di tempat tinggalnya di semua arah, khasiral manafi'i, dia membinasakan kebaikan yang dapat memenuhi keperluannya. Kita dulu pernah baca kitab Tanbihul Ghafilin, tapi saya ambil satu-satu saja, tak seluruh kitab. Di kitab Tanbihul Ghafilin itu ada bab jiran, bab kehidupan
tetangga. Bila Allah ridha, sehat kita semua, mudah-mudahan habis kitab ni, kitab itu kita baca. Macam mana kehidupan bertetangga menurut Islam? Sekarang ni ada lagi bumbungan. Rumah tu masih ada bumbungan lagi? Ustaz Sya'ban ngerti bumbungan? Bumbungan? Apa begini? Syekh Jum? Hah? Syekh Jum kan? Bumbungan? Udahlah. Capek udah. Payah awak. Bumbungan atau talang air? Ngerti? Talang air lah. Mengapa dulu rumah-rumah dulu ada talang air? Jamaah. Padahal rumah dulu itu rapat-rapat atau jarang-jarang? Jarang-jarang. Sekarang tak ada lagi talang. Rupanya salah satunya adalah supaya air dari rumah kita ini tidak mengganggu tetangga. Jamaah. Itu salah satu. Jadi talang air itu, jadi air kan tidak ke bawah dia. Ditampung, barulah dicurahkan. Jamaah. Sebab kalau tidak, dia kena ke tetangga. Jamaah. Nah, sampai di dalam kitab disebutkan, jangan rumahmu lebih tinggi dari rumah tetangga. Sebab nanti angin itu payah masuk ke rumah dia. Terganggu dia. Ini aturan bertetangga di dalam Islam. Sekarang, keyboard sampai pagi, payah awak tidur. Coba dulu, jamaah. Cuma karena sekarang rumah sudah sempit-sempit, tanah sempit, rumah sudah rapat-rapat. Sekarang saya perhatikan termasuk rumah saya, karena saya beli sudah jadi jamaah, tak ada lagi talang air. Tak ada talang air, dan lama saya tunggu, tetangga tak ada yang komplain. Kalau ada yang komplain, kita buat. Jamaah, tak ada yang komplain. Tak ada yang komplain. Tetapi mau hati-hati juga. Jamaah, mau hati-hati juga. Di rumah saya nanam anggur. Jamaah. Udah berbuah sekarang. Udah berbuah. Karena saya mendeling, tak akan saya kasih kita. Untuk kita saja, jamaah. Itu rupanya, anggur itu pohon itu, kan julur-julur keluar. Julur-julur itu. Jamaah. Kalau orang lewat bisa terganggu. Kalau kubiarkan, berdosa aku. Karena mengganggu kenyamanan orang. Maka ku masukkan tuh daun-daunnya ke dalam. Dia supaya menjalar di dalam. Mengapa? Kehidupan bertetangga agama ajarkan. Hati-hati jemaah. Kita punya kereta, punya motor. Ya, beda kereta, beda motor. Dulu malah kita sebutnya montor. Ingat lagi motor, Dad. Sya'ban tak ingat. Orang dia tak dapat kata montor. Kita dapat. Jemaah. Bekodak, tahu bekodak? Ini tak tahu, Syekh Jung tahu? Tak tahu juga. Berarti baru lahir. Bekodak. Tek. Itu namanya dulu kodak. Dulu sebut hati-hati yang punya kereta, yang punya motor. Mencuci airnya pindah ke tetangga. Tetangga tak setuju, haram. Dosa besar. Jamaah, haram. Tak bisa kita bilang, payah kali ya tetangga ni, sikit kali hatinya. Oh, itu hak dia. Properti dia dalam Islam dijaga. Nah, kalau kita menghina, menyepelekan tetangga, kita tak akan mendapatkan manfaat dalam kehidupan bertetangga. Sayang umat Islam sekarang sudah amat jauh pengetahuannya akan hak-hak bertetangga. Sekarang ini lucu. Awak masak apa-apa, kasih tetangga marah. Padahal awak masak enak. Rupanya dia merasa kalau dikasih hina. Itu sekarang. Makanya sekarang orang ngasih pun ngeri. Serius jamaah.
Saya tak tahulah kita. Ada yang begitu bertetangga. Awak agak yang bagus, kita kasih bagus. Bukan apa, bagus kita kasih. Udah marah, tersinggung. Karena dianggapnya dia macam dihinakan. Padahal tak begitu jemaah. Kita kalau dikasih itu megah. Senang rasa kita. Karena memang dalam kenyataannya ada orang kalau mengasih ke tetangga ini yang tak bagus. Kasih juga semangka tadi pucat. Untuk dia yang enak, untuk awak. Memang ada begitu kenyataannya. Jemaah kita jangan begitu. Ini manfaat dalam kehidupan bertetangga. Insya Allah nanti kalau Allah izinkan kita buka itu kaji. Diriwayatkan bahwasanya Nabi Muhammad bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsi biyadihi min 'abdun hatta yuhibba li ma yuhibbu li nafsihi." Sahih riwayat Imam Muslim. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, tidak sempurna, perhatikan, tidak sempurna iman seseorang sehingga dia menyukai untuk tetangganya apa yang disukainya untuk dirinya. Macam mana kita tak suka rumah kita diusik, jangan rumah tetangga kita usik. Macam mana kita tak suka rumah kita diganggu-ganggu, jangan ganggu rumah tetangga. Macam mana kita tak suka kalau orang tak nyaman, jangan buat tetangga tak nyaman secara Islam. Tapi sayang saya tak tahu. Sepanjang kita puluhan tahun ngaji di masjid, musola, di pengajian, pernah tak ustaz kita cerita hak-hak bertetangga? Masing-masing pengalaman kita jemaah. Padahal ada bab khusus tentang tetangga. Ada hadis tentang tetangga. Ada ayat Al-Quran tentang tetangga. Ya, tapi itu tak diterang-terangkan. Kau tadi ada cium bau masakan ini enggak? Tak ada. Okay. Kau tadi ada cium bau masakan ini enggak? Ada. Okay. Pulang Rasulullah. Diingat Rasulullah. Yang ada tercium si pulan. Yang tak cium si pulan. Habis itu yang dimasak Rasulullah diantaranya sama yang tercium. Itu cara Rasulullah. Karena kalau dah tercium dia tentu inginlah dia. Jaga hati dia. Kasih dia, jemaah. Kalau yang tak tercium, tak apa, dah. Awak sekarang. Tak ada jemaah. Awak sekarang. Sedap aja makan di situ. Si pengamen tadi menyanyi, gopek awak kasih. Coba. Apa salahnya awak beli ikan sebungkus? Tanya si pengamen, dah makan kau belum? Udah Pak, jangan bilang udah kau. Kalau belum, bilang belum. Belum Pak. Pergi kau ke tempat steleng makanan tu. Makanan mana yang mau kau pilih? Sebungkus, 2 bungkus, 3 bungkus, janganlah, uang aku kurang. 2 bungkus ambil. Kan sedap. Begitu dia enak makan sama anak bini dia. Pengamen tadi ngamen, kasih gopek. Sikit tak ada hati dia akan lapar si pengamen. Apa begini ini? Nak masuk surga juga? Jemaah. Dulu lagi. Awal-awal saya nikah, kalau kita tanggal 1 Ramadan, kan suka pergi berkunjung juga jemaah ke tangga. Tanggal 2 tu banyak orang berkereta bawa bolu ya. Belakangan ni aku tengok bawa bolu. Awak pergi jugalah ke Mencirim sana, mertua sana. Sekarang dah tak ada lagi, dah meninggal dua-dua. Bis jemaah. Jadi dari rumah kami, ya, rumah sewa waktu itu, dah biasa orang kan bawa bolu-bolu tu. Awak tak ada motor. Naik angkot malas, agak payah. Naiklah kereta, pinjam. Naik kereta pinjam. Biasa tu mau bawa bolu, ku bilang sama biniku, usah kau bawa. Sebab apa? Sebab kalau bawa, nanti kan kita lewat-lewat di jalan, nampaklah sama orang-orang susah tu bolu tadi. Inginlah dia hajab. Aku bilang, hajab di akhirat nanti. Hajab, aku bilang. Usah bawa.
Jadi kalaupun mau bawa juga, tah ditutup-tutup sampai tak tahu orang, atau naik angkot, atau nanti pesana beli. Kenan jangan nanti soal di akhirat jamaah. Nampak pula si Julpan lewat, Pak, ya Allah Ta'ala, bawanya wolu tadi. Ringin aku. Kan hajab urusanku jamaah. Hajab. Siapa kita tiru? Rasul. Jadi Rasul kalau masak dia, entah masak rendang, entah masak Clio jengkol. Mana Rasul masak rendang? Rendang tuh sini, jangan nanti pula cerita keluar Rasul masak rendang. Ini cakap aku aja asal-asal. Rasul entah masak apa gitu kan. Kan ada asap keluar. Rasul keliling tuh. Ada tercium bau masak ini enggak? Ada yang bilang ada yang bilang enggak. Yang ada dikasih Rasulullah, yang tidak. Hati-hati hak-hak bertetangga. Dapat paham nih? Pernah saya cerita, kalaulah orang yang ngerti beragama ini tinggal satu kampung, enak kali bertetangga nih. Aku bilang sama biniku tuh. Kalau orang-orang yang mengaji, yang mengerti hukum agama nih, jadi satu kampung semua, enak kali hidup nih. Tak usah berkunci rumah awak pun, aman. Anak awak lepas pun yang jaga, ada. Sedap kali. Tapi itu tadilah. Jamaah, sekarang nih buat tetangga, Masya Allah. Luar biasa. Hati-hati ya yang punya kendaraan. Jadi sempurna iman itu tak sempurna iman seorang hingga dia menyukai untuk tetangganya apa yang disukainya untuk dirinya. Berikutnya, riwayat Imam Bukhari berikutnya. Kata Rasulullah, Inna Allah Ta'ala yuhibbu rajula lahu jarin su'in yu'zihi wa yasbiru ala adahu wa yahtasibu hatta yakfihu Allah bihayatin aw mautin. Allah cinta seorang yang orang tadi punya tetangga jahat, bahkan menyakiti dia, tapi dia sabar. Dia tahan dirinya sehingga Allah menyelamatkan dirinya dengan memberinya kasih sayang selama hidup atau Allah mematikannya. Kita punya tetangga, tak ada elok-eloknya. Tak ada elok-eloknya. Awak bangun rumah, dibilangnya korupsi. Anak awak nikah, dibilangnya berzina. Zina itu. Kau tak tahan itu. Anak awak tak nikah, dibilangnya panglatu. Tahu panglatu? Panglima lajang tua, kata dia. Anak awak terima kerja. Tak ada betulnya awak semuanya mah. Tak ada betul. Sabar. Jangan bilang kita tak mengalami. Ya. Aku ngalami. Pokoknya ada pengalamanku. Bukan sekarang. Nanti datang juga bertamu. Ini tengok tetangga aku nanti ini. Ini tetangga Ustadz yang jahat nih. Nggak ada. Sekarang tidak. Tetangga saya baik-baik belaka. Tetapi saya pernah mengalami tetangga yang luar biasa. Jamaah. Pernah. Kita cerita. Sabar kau atas tetangga yang begitu. Sabar kau. Nanti Allah Ta'ala akan menyelamatkan kau. Diberi Allah kasih sayang kepada kau selama kau hidup. Atau nanti Allah mematikan kau. Jamaah. Ini dari sisi kita pula yang mengalami kerugian. Tapi nanti dari sisi kita pula jangan merugikan orang lain. Kadang tetangga nih rajin dia sembahyang tapi salah aja awak. Diintipnya tahu dia semua sampai dalam rumah awak pun tahu dah dari mana tahunya. Kalau kita tak ada cerita jamaah. Tamu awak dihitung-hitungnya yang datang si fulan. Tahu ya, Bang. Ada tetangga model gini. Mungkin kita pun mengalami, saya tak tahu lah. Ya. Datang tamu. Kurasa itu tuh yang mau lamar anak gadisnya. Udah 5 kali yang ngelamar, tak ada yang jadi. Ya. Tengok. Luar biasa. Ngurus sekali. Kadang jemuran awak diintipnya. Mau dihitungnya baju awak, itu aja rupanya. Astaghfirullahaladzim. Ada tetangga model begini. Tapi saya kunci ya.
Kalau tetangga saya oke-oke. Masalah jamaah. Baik-baik. Oke, ini saya mau bagi tahukan. Sabar. Sabar. Insya Allah Allah akan berikan kasih sayangnya kepada kita. Tapi tetangga itu salah, tetap salah itu. Berdosa dia jamaah. Kita jangan buat seperti itu. Kita nanti mana tahu yang depan saya ini rehab rumah. Hati-hati. Rupanya tukang-tukang nih kadang-kadang mau aja dia mengambil dari tetangga itu untuk rumah kita yang direhabnya. Aku kan buat di rumah tuh, ku buat di teras tuh jamaah, ku dinding itu ke atas. Ku pasang seng, jadi macam teras cantik lah dia. Untuk mobil dah bisa, tapi belum ada sampai sekarang. Kan? Lu bisa itu, bagus dah. Rupanya waktu proses pembuatannya, dia mau ambil air dari tetangga. Terus membancuh semennya di halaman tetangga. Oh tak bisa. Tak bisa. Langsung datang aku. Iya ini air dari mana? Aku bilang. Dari sini. Oh jangan. Tak bisa. Jangan bancuh sini. Bancuh di halaman rumahku. Tahulah kita posisi rumah saya. Yang tak pernah datang, datang. Tapi kalau datang jangan kosong. Bawa entah pisang, entah jeruk, entah apa gitu ya. Tengok aja, biar tahu. Tengok. Tak bisa. Aku bilang jangan. Ya. Nanti kan kalau dibangun ini dia kan untung juga. Itu lain hal. Tak bisa. Pindah, mesti pindah jamaah. Rupanya tukang-tukang sebahagian begitu. Ya. Diambilnya air dari tetangga tadi. Oh, tak boleh jamaah, haram hukumnya nih. Menyakiti orang lain. Dapat paham nih? Ayo kita hati-hati nanti kalau merehab rumah atau bangun rumah. Barang-barang kita tuh, batu bata kita tuh, tanah kita mungkin taruh di jalan. Oh, itu dosa besar. Karena mengganggu orang. Kalau mau pakai halaman tetangga minta izin. Jangan taruh-taruh gitu saja jemaah. Hati-hati sekali. Ya. Dah itu kita tinggalkan kaji tadi ya. Wa man istakhaffa bil aqribai, siapa saja yang menyepelekan kerabat satu rahim. Maksudnya bukan berarti kerabat yang tak satu rahim boleh disepelekan, tidak. Ini prioritas. Khasira bil mawaddah, maka dia membinasakan kasih sayang mereka. Ya saya sampaikan ini jamaah yang saya lakukan. Ku bilang itu sama istri dan anakku. Jangan kita sengaja membuat salah kepada orang. Secara karib kerabat pada saudara-saudara. Jangan. Tapi bahwa orang buat salah kepada kita, itu urusan dia. Terkadang jamaah kita tak salah. Tapi orang salah paham, lantas dia buat salah sama kita. Tak jarang keluarga begitu. Adik-beradik, makcik keponaan, ayah, emak sama anak pun begitu. Salah paham. Anak bangun rumah, alhamdulillah, anak dah diterima jadi pegawai negeri. Bangun rumah, emak tak dikasih datang, dah salah paham. Sombong, mentang-mentang dah ada duit, awak datang pun tak boleh. Padahal si anak maksudnya rumah sedang dibangun. Kalau mamak datang tak nyaman. Nanti keinjak-injak semen, keinjak paku. Kalau mau datang nanti kalau sudah. Tapi salah paham. Itulah cerita kemana-mana. Kan malu anak awak. Ditanyalah ke saya. Apakah anak ni durhaka? Tidak. Mak itu yang salah. Orang si anak mau menghormati maknya. Alhamdulillah dia sudah diterima jadi pegawai negeri. Dulu guru biasa. Sekarang dah jadi pegawai negeri, dia jamaah, bangunlah rumah, adalah duit. Sedang dibangun, mamak tak dikasih datang. Mamaknya mau fitnah si anak. Hati-hati. Kalau begini kan artinya menyepelekan karib kerabat. Akibatnya tak dapat kasih sayang. Dibilang juga anak durhaka, tidak. Dibawa emak makan. Kalau ini cerita, kalau tadi kenyataan. Berikut cerita. Tak ada kenyataan saya tak tahu.
Misal dibawalah kita sama anak kita makan ke restoran besar ini. Ini jangan pesan ya, Mak. Ini jangan pesan ya, Mak. Ini jangan pesan ya, Mak. Untuk apa kau bawa aku kemari? Udah pulang aja udah. Anak tahu, ayah, Mak dah ada simpanan. Ini belum ada simpanan, sehat kali ini. Ya. Awak ada simpanan, asam lambung ada, asam urat ada, gula ada, darah ada rendah, ada tinggi. Apa lagi simpanan tuh? Kolesterol. Macam-macam dah simpanan. Anak tahu, yang ini jangan. Yang ini jangan, yang ini jangan. Jangan bahasa Indonesia, bukan bahasa Jawa. Ya, kalau bahasa Jawa, sayur. Jadi nanti kalau dihidang orang Jawa, monggo, Mas, ini jangan dimakan. Apa ini jangan dimakan? Tapi tangan dia menyilakan, jangan dimakan. Rupanya jangan artinya sayur. Ya, maksudnya dimakan. Maksud si anak, yang ini tak usah, yang ini tak usah, ini tak usah. Lebihnya hantam. Dah tersinggung. Macam ngejek dia sama awak. Mentang-mentang awak orang susah. Bawanya ke restoran besar, tak kasih awak makan ini. Astaghfirullahaladzim. Jangan sepelekan karib kerabat. Nanti kau tak dapat kasih sayang mereka. Itu saya nasihati. Anak saya, istri saya aja mah. Jangan sengaja kita buat salah kepada orang. Jangan sengaja. Apalagi kalau kita buat salah sama orang karena kita salah faham kepada orang tadi. Salah faham kita sama dia, jemaah. Sengaja tak diajaknya kita wisata ke daerah sana. Sengaja. Kawan-kawan udah usulkan sama dia, kita bawa dulu kakak atau abang tuh. Tidak usah, kata kita. Kalaupun mau dikabari aja, diajak jangan. Karena orang ini takut ketinggian. Sedangkan tempat wisata tadi, naik. Kalau sekedar dia takut nanti di bus tadi, lumayan. Bisa pingsan jadi berabe. Itu maka tak diajak. Tersinggung. Iyalah, kalian anggap dah mati lah aku. Tak ada lagi kalian. Habis itu, pas dia pula acara khitan anaknya, tak diundang nyawa. Ini dah salah dia nih. Padahal kita mau menyelamatkan dia. Jemaah, maksud saya, jangan sengaja buat salah. Khusus kepada karib kerabat. Apalagi kalau kita buat salah karena kita salah faham. Hati-hati jemaah. Minta izin saya kepada seluruh orang tua-tua yang ada di pengajian ini. Menurut saya hidup ini singkat kali. Singkat kali jemaah. Jangan nanti gara-gara yang singkat itu karena salah faham terjadi perhubungan yang tidak baik. Kata Rasulullah. Man istakhafa bil aqribai khasira bil mawaddah. Siapa yang menyepelekan kerabat istimewanya satu rahim, maka dia membinasakan kasih sayang. Wa man istakhafa bi ahlihi khasira tibal ma'isyati. Siapa saja yang menyepelekan istrinya, dia membinasakan kenyamanan hidup. Maksudnya ketenangan berusaha yang dengannya dia memenuhi keperluan hidup. Diterima ditolak. Bahkan di masyarakat barat yang liberal sekalipun. Tetap saja yang masak adalah istri. Tetap. Ini kan internet terbuka kali. Yang melek internet tengok kehidupan orang di Eropa. Tetap saja yang masak istri. Apa maksud saya? Kepada kita para suami, jangan hinakan istri. Jangan jangan jadikan istri itu pembantu. Jangan. Bahwa dia mau bekerja itu urusan dia. Urusan dia. Tapi jangan sepelekan istri. Kita ni tak bisa ngaji pagi ni kalau tak ada istri. Siapa yang nyetrika pakaian? Gosok. Siapa yang gosok? Istri. Yang masak. Kalau dibubuhnya racun di kopi awak itu, bisa tidak? Bisa. Baru dia pun pura-pura sedih. Tapi tengoklah, awak belum bangun, dia dah bangun. Awak malam dah tidur, dia masih
Di dapur lagi. Cak dulu jamaah. Istri saya tak kayak gitu Ustaz. Janganlah. Jangan begitu. Jamaah. Hati-hati. Jangan sepele kepada istri. Tetapi, ini jangan salah paham jamaah. Kadang-kadang budaya yang berbeda bisa salah paham. Macam kita di Medan nih, cakap macam mau berantem. Betul? Itu kutunjukkan sama anakku Gaharu. Dia jumpa nenek-neneknya jamaah. Nenek-neneknya ni kalau berjumpa, bercakap tuh, macam nak nerkam. Kutunjukkan Gaharu. Tengoklah nenek-nenek kau garang-garang. Aku bilang. Biasa. Yang biasa, tak ada berkelahi itu. Tapi ada budaya orang, mungkin Sunda, mungkin Jawa. Cakap pun senyap. Senyap cakap. Berkelahi tak tahu awak, tiba-tiba mati dah, selesai. Kalau awak di sini, cakap garam. Kadang-kadang kalau jumpa laki bini lain budaya gini, bisa salah paham. Bisa istrinya mengatakan suaminya kejam. Bisa suami yang dari Jawa, istrinya dari sini mengatakan istri tak hormat sama suami. Padahal istrinya bagus. Nanti kalau abang kerja, tutupkan dulu pintu tuh. Orang marga istrinya hasibuan. Lakinya dari Cirebon. Atau lakinya dari Garut. Lakinya dari Sukabumi. Bininya hasibuan. Baru kata lakinya, memang bini tak hormat sama laki. Jadi jemaah memang gitu. Memang begitu jemaah. Apalagi kalau di kalangan kami hasibuan tu ada istilah. Kalau hasibuan yang betengannya itu. Katanya. Jemaah betengan tu artinya mau begitu saja. Tapi bukan marah. Kesudahan suntuk laki dia. Ngadu sama maknya. Di Tasikmalaya sana. Jadi kumaha tu katanya. Dah selesai. Ini saya mau memaksudkan ini jemaah. Jangan kita suami salah faham kepada istri yang begini. Atau istri jangan salah faham kepada suami yang begini. Karena budaya yang berbeda. Jangan nanti kita mengatakan dasar kau nggak hormat sama istri, nggak sayang kau hinakan dia. Enggak, memang budaya kita gitu. Sampai saya seluruh sama Gaharu. Kita orang Medan ni kalau jumpa tengoklah. Kadang dimakinya kita. Anjing kau. Kita marah. Mak, kok kau bilang aku anjing? Untung tak aku bilang tulang kau. Dimakan anjing kau. Coba. Jamaah. Ini biasa. Maksud saya jangan salah faham atas hadis Rasulullah ini. Jangan nanti kita bilang, ini memang Ustaz kejam kali dia sama bininya. Tidak, memang budayanya begitu. Kita di sini makan tuh, mesti ada sambal tak? Sambal tuh pedas sama manis? Pedasnya sampai, apa biasa aja? Jumpaku biniku Sunda. Sunda ini bukan hanya tak ada sambal, kuat lalapan. Kesudahan sayur tadi masak apa mentah? Apa nggak pening kepalaku? Bini awak Sunda. Dia lalapan sayur tu kuat kali jamaah. Ku bilang, kenapa lah sambal kau ni manis? Ku bilang. Apa sambal kau ni? Awak pun tak tahu lah bang. Kata dia. Udah awak tengok yang mamak punya. Kata. Mamak, maksudnya mertua aja. Mamak saya kalau buat sambal pedas. Kok manis juga? Gula kau taruh ni gula. Ku bilang. Ya, tak bisa juga awak salah. Memang begitu dia aja mah. Orang Sunda ni nanti terong kecil-kecil tu tahu. Itu dilalap. Bukan tanggung pedaranya tu. Itu dilalap. Kerak-keruk. Mana bisa ya mah. Maksud saya, jangan mudah menuduh suami menistakan istri. Karena kadang-kadang ada dua budaya yang berbeda. Namun tetaplah kita para suami hargai istri. Yang terbaik di antara kalian. Itulah manusia yang terbaik, kata Rasulullah. Yang terbaik di antara kalian kepada istrinya. Itulah orang yang terbaik. Dan aku paling baik kepada istriku, kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Hati-hati jamaah. Ayo berlomba. Kita yang laki-laki ini berlomba menjadi orang yang terbaik kepada istri kita. Namun budaya memang berbeda lah. Mana bisa samakan jamaah? Mana bisa samakan? Saya hari-hari menyampaikan pelajaran. Kita hari-hari pergi ke laut. Manalah sama? Manalah sama di rumah jamaah? Saya hari-hari menyampaikan pelajaran. Kita hari-hari pergi ke kantor, ke pabrik, ke sawah, ke ladang. Manalah sama? Oke, yuk kita teruskan yuk. Insya Allah sampai pukul 7 lah nanti lebih kurang ya. Ini masih pukul 7 kurang seperempat. Selesai jamaah. Itu kata Rasulullah. Yang berikutnya. Ini tak bisa juga, nampaknya panjang lah ini. Tapi nanti sebahagian kita sampaikan jamaah yang kita dapatlah. Makalah yang kedua. Qala Nabi SAW. Sayati zamanun ala ummati. Yuhibbuna khamsan. Bersabda Nabi. Akan sampai waktunya. Umatku mencintai 5 perkara. Wayan sauna khamsan. Dan melupakan 5 perkara lawannya. Saya rasa akan datang lah ini. Ya mah, sampai sinilah dulu. Akan datang kata Rasulullah nanti masanya. Umatku cinta yang 5. Lupa yang 5. Jika itu sudah masa kita. Hati-hati jemaah. Hati-hati sekali. Mengapa hati-hati? Kita orang Islam berkeyakinan akan ada hidup setelah hidup. Akan ada hidup setelah hidup. Hidup, mati, hidup lagi. Akan ada hidup setelah hidup kita. Atau akan ada hidup setelah mati kita. Dan tiketnya hanya ada 2 loket. Loket surga, loket neraka. Loket surga adalah pahala. Bila sampailah sudah masanya zaman kita yang akan kita kaji dalam hari Ahad akan datang, hati-hati. Jangan sempat kita masuk kepada orang yang lalai itu, karena berarti kita kehilangan pahala untuk surga kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.